Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan IDEX Channel TV. Bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDEX Channel TV. Sobat Investor, kebijakan pemerintah terhadap industri rokok ilegal mengalami pergeseran strategis yang signifikan pada tahun 2025 ini. Daripada mengandalkan penindakan represif dan pemusnahan produk, pemerintah memilih pendekatan pembinaan dan formalisasi melalui pembangunan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT. Langkah ini dipandang sebagai upaya komprehensif untuk menjaga penerimaan negara dari cukai, melindungi pasar yang sudah patuh, serta memberdayakan pelaku usaha kecil agar masuk dalam ekosistem yang resmi. Selama ini industri rokok ilegal banyak bertumpu di sentra produksi di Jawa Timur dan sejumlah wilayah lain. Sebagian besar produsen merupakan pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam mengakses pita cukai resmi. Hal tersebut mendorong mereka untuk beroperasi secara ilegal demi kelangsungan usaha mereka. Pendidikan dan pembinaan industri sejenis selama ini terbilang terbatas, sementara penegakan hukum lebih banyak berfokus pada penyitaan dan pemusnahan produk yang seringkali tidak menjawab akar masalah struktural. Menteri Keuangan Perbaya Yudi Sadewa mendorong paradigma baru ini. Pemerintah memilih untuk tidak lagi memusnahkan produk rokok ilegal secara masif, melainkan menyiapkan kawasan industri khusus untuk tembakau, untuk menampung dan membina para pelaku. Melalui pembangunan KIHT, pemerintah mencoba mengintegrasikan produsen ilegal ke dalam mekanisme legal dengan tarif cukai yang lebih proporsional bagi perusahaan kecil. Langkah ini dipandang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan keberlangsungan lapangan kerja sambil mengurangi keberadaan pasar gelap secara bertahap. Pengembangan KIHT akan dilakukan secara lebih intensif di daerah-daerah yang diidentifikasikan sebagai pusat produksi rokok ilegal. Kudus, Jawa Tengah menjadi salah satu pilot project. Pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan kawasan industri baru dengan luas sekitar 5 hektar yang diproyeksikan dapat menampung produsen-produsen kecil untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha yang resmi. Pemerintah pusat pun siap memberikan dukungan pembiayaan jika daerah mengalami keterbatasan modal dengan target pengembangan infrastruktur industri secara cepat dan terukur. Dalam kawasan industri ini, pemerintah akan melakukan pembinaan intensif dan dialog langsung dengan para produsen untuk menentukan pola tarif cukai yang ideal. Dengan skema yang tepat, perusahaan kecil diharapkan dapat tetap hidup tanpa mengganggu pasar secara tidak adil. Kebijakan ini juga menjawab tantangan besar dalam penegakan cukai, yaitu ketimpangan antara industri besar yang sudah patuh dan pelaku kecil yang beroperasi di luar sistem formal. Pemerintah juga berencana membangun sistem pemantauan yang lebih efisien untuk memastikan produsen yang telah dilegalkan tetap mematuhi kewajiban mereka. Selain pembinaan, pemerintah mempertimbangkan langkah pemutihan sebagai bagian dari proses legalisasi. Dosa masa lalu akan diampuni melalui mekanisme tertentu dengan syarat ke depan pelaku harus mematuhi ketentuan cukai dan perpajakan. Langkah ini dipandang sebagai pendekatan transisi yang realistis untuk menarik produsen ilegal masuk ke dalam jaringan legal tanpa menimbulkan gejolak sosial atau ekonomi yang besar. Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelanggaran setelah proses pemutihan ini berakhir. Dari sisi makro, kebijakan ini bukan hanya soal penertiban industri rokok ilegal, tapi juga strategi untuk memperluas basis penerimaan negara. Sektor cukai hasil tembakau selama ini menyumbang porsi besar terhadap APBN. Dengan membina dan melegalkan produsen-produsen ilegal, pemerintah berharap potensi penerimaan tambahan dari cukai dapat dimaksimalkan. Ini sangat penting di tengah upaya pemerintah menjaga keseimbangan fiskal pasca pandemi dan menghadapi tantangan tekanan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Kebijakan ini juga memicu perdebatan publik. Sejumlah organisasi anti tembakau dan kelompok pro kesehatan menyatakan penolakannya terhadap strategi pemerintah yang dinilai terlalu lunak terhadap industri rokok ini. Menurut mereka, legalisasi dan pembinaan produsen ilegal akan perluas pasar rokok, meningkatkan jumlah perokok, dan ini mengancam upaya pengendalian tembakau nasional. Mereka pun mendesak agar pemerintah tetap konsisten pada komitmen kesehatan publik dan konvensi internasional tentang pengendalian tembakau, serta menuntut adanya batasan ketat dalam operasional KIHT. Protes ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan fiskal negara dan tujuan kesehatan masyarakat
yang berpotensi memicu debat politik dan kebijakan di level nasional. Kebijakan ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Industri rokok, baik legal maupun ilegal, merupakan penyedia lapangan kerja bagi ratusan ribu pekerja, terutama di pedesaan. Pendekatan pembinaan dan legalisasi dianggap dapat menjaga stabilitas lapangan kerja sambil secara bertahap membawa pelaku usaha masuk dalam kerangka hukum. Program KIHT akan menjadi arena pembelajaran bagi banyak produsen untuk meningkatkan standar produksi, akses modal, dan kepastian hukum yang selama ini jauh dari jangkauan mereka. Pendekatan pemerintah terhadap industri rokok yang ilegal ini menandai pergeseran kebijakan dari penekanan penegakan hukum ke pendekatan industrial dan inklusif tentunya. Melalui KIHT, pemerintah berusaha membangun ekosistem industri tembakau yang lebih tertata, adil, dan memberi manfaat fiskal maksimal bagi negara. Strategi ini diharapkan dapat mendorong legalisasi massal produsen ilegal, meningkatkan penerimaan negara, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penegakan aturan. Tantangan ke depan tidak ringan. Pembangunan KIHT membutuhkan koordinasi antar lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Pengawasan harus kuat untuk mencegah kawasan industri menjadi tameng baru bagi praktek ilegal. Penentuan tarif cukai yang pas untuk usaha kecil juga harus disesuaikan dengan kondisi pasar agar tidak malah mendorong mereka kembali ke jalur yang gelap. Namun jika dilaksanakan secara konsisten dan terukur, strategi ini berpeluang menjadi salah satu reformasi struktural terpenting dalam industri tembakau nasional selama 1 dekade terakhir. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEX Channel TV, idexchannel.com, dan media sosial IDEX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.